Dalam banyak kepercayaan, jin dikenal sebagai makhluk yang tak kasat mata, hidup di antara manusia. Namun, ada satu jenis jin yang jarang disebut namanya, jin Qorin. Jin yang katanya hidup bersama manusia, mengikuti mereka sejak lahir dan akan terus bersama mereka hingga mati. Di sebuah desa terpencil bernama Tegalwangi, tinggal seorang pemuda bernama Ilham. Ia baru saja kembali dari kota setelah mendengar kabar kematian neneknya yang sangat ia sayangi. Nenek Ilham dikenal sebagai dukun tua yang tinggal di pinggir hutan. Banyak yang datang padanya untuk meminta tolak bala atau pengobatan alternatif. Tapi tak sedikit pula yang percaya bahwa Nenek Ilham punya perjanjian dengan makhluk tak kasat mata. Di malam pertama setelah pemakaman, Ilham bermalam di rumah peninggalan sang nenek. Rumah itu tua, berdinding kayu, dan bagian belakangnya menghadap langsung ke hutan gelap yang tak seolah berujung. Saat tengah malam, Ilham mendengar suara langkah pelan tapi berat dari loteng rumah. Saat ia menengadah, suara itu berhenti. Namun tiba-tiba terdengar bisikan dari balik pintu kamarnya. Qorin. Keesokan harinya, Ilham mulai merasa ada yang aneh. Ia sering melihat bayangan di cermin yang tak mengikuti gerakannya. Kadang bayangan itu tersenyum saat ia sedang diam. Ilham pun mulai mengalami mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat sosok tinggi kurus, berkulit kehitaman, bermata putih menyala, duduk di sudut ruangan sambil menatapnya tanpa berkedip. Ia pun mendatangi Pak Murdani, seorang tetua desa yang dulu dekat dengan neneknya. Pak Murdani menatap Ilham dengan tatapan berat, lalu berkata, "Kau sudah kembali ke rumah itu? Kau tahu nenekmu pernah memelihara jin Qorin. Jin itu tak bisa pergi begitu saja. Ia harus berpindah. Dan jika kau yang tinggal di sana sekarang, ia akan menganggapmu tuannya yang baru." Ilham mengabaikan peringatan itu. Ia mencoba bersikap rasional, tapi malam-malam berikutnya semakin aneh. Ia terbangun dengan bekas cakaran di lengannya. Barang-barang berpindah sendiri, dan selalu di pukul 3 pagi terdengar ketukan 3 kali di jendela kamarnya. Padahal kamarnya berada di lantai 2.
ia mencoba keluar dari rumah, tapi setiap kali ia melangkah melewati pagar depan, tubuhnya mendadak lemas dan pandangannya pun gelap. Saat sadar, ia sudah kembali di tempat tidur. Dengan mata bayangan itu menatap dari langit-langit kamar. Ilham mulai sadar, ia tidak sendirian. Jin itu sudah mulai melekat padanya. Putus asa, Ilham akhirnya mencoba ritual pemutusan perjanjian jin warisan. Ia membaca buku-buku tua milik neneknya, menyalakan dupa, membentuk lingkaran garam, dan membacakan mantra pemutus ikatan. Tapi saat ia memulai ritual, tiba-tiba lampu mati. Cermin di sekeliling rumah pecah, dan dari balik bayangan di pojok ruangan muncul sosok itu. Tinggi, kurus, berkuku panjang, bermata putih menyala. Makhluk itu berjalan perlahan ke arah Ilham sambil berbisik, "Kau tak bisa memutuskan. Kau adalah aku, dan aku adalah kamu." Bayangan itu melompat ke arah Ilham. Ilham terbangun pagi harinya, tapi ia tidak merasa seperti dirinya lagi. Saat ia berkaca, bayangannya tersenyum duluan. Warga desa mulai takut. Ia jarang bicara, sering terlihat berdiri di pinggir hutan saat malam. Kadang ia berbicara sendiri dengan bahasa aneh yang tak dipahami siapapun. Suatu malam, Pak Murdani melihat Ilham berdiri di makam neneknya, menaburkan cairan merah ke tanah sambil berkata, "Qorin tidak pergi, ia hanya menunggu yang berikutnya." Beberapa minggu kemudian, Ilham menghilang. Rumah itu kembali kosong, tapi warga desa sering melihat bayangan di jendela saat malam. Dan setiap bayi yang lahir di desa kini sering menangis hebat saat melewati rumah itu. Seorang ibu yang baru melahirkan mengaku anaknya berbicara dalam tidur, "Namaku Qorin." Jin Qorin bukan jin biasa. Ia adalah jin yang mengikuti manusia sejak lahir, menyatu dalam jiwa dan menunggu sampai jiwa itu lemah. Jika kau merasa selalu diawasi, mungkin dia ada di sana, karena Qorin tak pernah benar-benar pergi.